Oke teman-teman semua, ini adalah video dokumentasi dari kelas pelatihan resin art di tempat saya, tepatnya di kota Blitar, Jawa Timur. Kali ini saya kedatangan peserta dari kota Bandung, beliau adalah Mang Dadang. Seperti biasa, proses yang pertama kali dilakukan adalah proses perataan bahan kayu, yang nantinya akan kita buat praktek meja resin. Untuk proses perataan kayu ini saya menggunakan mesin router sled. Setelah kayu sudah rata, lalu kita potong sesuai dengan ukuran meja yang telah ditentukan. Lalu kita masukkan ke dalam molding atau cetakan. Supaya tidak bocor, di sini saya menggunakan lem kaca atau silen untuk mengelem celah molding bagian bawah, teman-teman. Kita tunggu selama 1-2 jam supaya lem benar-benar kering, untuk kemudian kita lanjutkan pada proses pengecoran atau casting. Resin yang kita gunakan dalam praktek pembuatan meja kali ini adalah jenis resin epoksi, teman-teman, dengan perbandingan 2:1. Tips dari saya dalam proses pengadukan resin epoksi dan hardener harus benar-benar rata supaya keringnya sempurna dan bisa maksimal. Dalam proses pengecoran ini saya bagi dalam beberapa kali tuang untuk menghindari retak atau crack pada resin epoksi karena overheat atau kepanasan. Sebetulnya bisa saja kita lakukan proses sekali tuang, tetapi kita harus menggunakan resin epoksi jenis deep casting. Dan untuk resin jenis deep casting ini harganya lumayan mahal, teman-teman. Untuk menghilangkan gelembung yang timbul karena proses pengadukan dan penuangan, saya menggunakan alat torch gun seperti ini. Kita tinggal arahkan saja ke bagian permukaan resin epoksi yang terdapat gelembung. Pemakaian torch gun seperti ini hanya bisa dilakukan pada jenis resin epoksi ya. Jangan sekali-kali teman-teman mengaplikasikannya pada jenis resin polyester karena bisa terbakar nantinya. Setelah proses pengecoran penuh, kita tunggu selama 1x24 jam supaya resin epoksi benar-benar mengeras dan kering sempurna. Tips dari saya, silakan teman-teman lapisi permukaan molding menggunakan solasi plastik supaya nantinya resin epoksi tidak lengket ke dalam permukaan molding atau multiplex. Oke, sambil sama-sama kita lihat video tutorial selanjutnya, tidak ada salahnya jika saya meminta dukungan kepada teman-teman semua untuk pencet tombol like di video ini. Buat yang belum subscribe, juga boleh klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Setelah meja dikeluarkan dari molding atau cetakan, lalu saya ratakan kembali permukaan meja dengan menggunakan mesin router sled. Jika teman-teman penasaran dengan cara kerja mesin router sled ini, saya juga sudah pernah buatkan khusus videonya. Silakan dicari di channel YouTube saya ini. Dengan menggunakan router sled, sudah tentu hasil perataan meja resin akan menjadi sempurna. Masuk ke tahap berikutnya adalah proses pengamplasan. Teman-teman bisa memakai mesin gerinda atau mesin amplas orbital sander seperti ini dengan menggunakan kertas amplas ukuran nomor 80, teman-teman. Lakukan proses ini sampai bekas baret pisau router benar-benar bersih sempurna. Saya merekomendasikan kertas amplas merek Mirka untuk mendapatkan hasil amplasan yang halus. Jika teman-teman berminat untuk membelinya, saya sudah siapkan link pembeliannya pada kolom deskripsi. Setelah permukaan bagian atas sudah diamplas rata, lalu saya rapikan bagian sisi-sisi meja dengan cara memotongnya menggunakan mesin gergaji atau circular saw. Tips dari saya, lakukan proses ini dengan pelan-pelan, terutama pada bagian resinnya supaya nanti tidak cuil. Di samping itu, pastikan juga mata pisau gergaji dalam kondisi yang tajam atau tidak tumpul ya teman-teman. Biasanya setelah proses pemotongan menggunakan mesin gergaji akan menyisakan bekas potongan berupa garis-garis pisau, terutama pada bagian resinnya. Tenang saja, itu bisa kita hilangkan menggunakan mesin amplas orbital sander. Kalau teman-teman ingin lebih cepat, bisa juga memakai mesin gerinda, tetapi harus lebih hati-hati karena daya kikis mesin gerinda lebih agresif jika dibandingkan dengan mesin orbital sander. Lakukan proses pengamplasan ini sampai pada kertas amplas nomor 120. Sekarang kita memasuki proses pembuatan R atau lengkungan pada sisi tepi meja bagian atas.
Alat yang saya gunakan untuk pembuatan R adalah mesin trimmer atau biasa juga disebut dengan mesin profil. Sedangkan untuk mata pisaunya saya menggunakan mata pisau khusus jenis R atau round over bit. Untuk link pembeliannya saya sudah tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Setelah semua selesai, kita memasuki tahapan atau proses penutupan pori-pori kayu menggunakan resin epoksi jenis coating. Pastikan untuk pengadukan resin dan hardener sudah tercampur dengan rata ya teman-teman. Baru kemudian kita bisa langsung tuangkan di atas permukaan meja dan kita bisa meratakannya dengan menggunakan tangan seperti ini. Jangan lupa harus menggunakan sarung tangan supaya tidak terjadi iritasi pada kulit. Dan seperti biasa, untuk menghilangkan gelembung yang terdapat di permukaan resin epoksi, saya menggunakan torch gun seperti ini ya teman-teman. Setelah itu silakan diamkan resin epoksi mengering dalam waktu 1 kali 24 jam. Untuk kemudian kita bisa lakukan proses pengamplasan. Kenapa harus diamplas? Karena supaya lapisan coating yang berikutnya bisa merekat secara maksimal atau lebih menggigit pada permukaan yang kasar. Pada proses pengamplasan ini saya menggunakan kertas amplas mulai dari nomor 80, lalu 100, dan kemudian nomor 120 teman-teman. Sekarang kita masuk pada proses coating finishing. Sebelum melakukan proses ini sebaiknya teman-teman persiapkan tempat yang steril, bebas dari debu dan serangga. Karena bagus atau tidaknya hasil coating finishing ini ditentukan pada tahapan ini. Saya memakai lakban kertas untuk membendung sementara cairan epoksi ketika masih dalam keadaan cair atau belum mengental. Selanjutnya kita tuang resin epoksi ke dalam permukaan meja, lalu sambil kita ratakan dengan menggunakan tangan, atau bisa juga teman-teman memakai bantuan alat seperti kapi dan lainnya. Setelah itu kita hilangkan kembali gelembung yang ada di permukaan resin epoksi dengan menggunakan torch gun. Pastikan sudah tidak ada gelembung yang tersisa lagi di dalamnya. Lalu kita tunggu hingga memasuki masa gel time atau resin sudah mulai mengental. Biasanya masa gel time untuk resin epoksi coating antara 30 sampai 60 menit, tergantung dari suhu sekitar tempat kita melakukan casting atau pengecoran teman-teman. Intinya jika suhu sekitar panas, maka proses gel time atau pengentalan akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, jika lebih dingin, maka akan semakin lambat. Setelah sudah memasuki masa gel time, maka saatnya kita untuk buka lakban kertas pada bagian tepi meja. Otomatis cairan resin epoksi akan meluber ke bagian samping atau tepi meja. Kita bisa bantu meratakannya dengan menggunakan tangan seperti ini teman-teman. Jika bagian samping semua sudah rata, lalu tinggal kita diamkan saja resin epoksi mengering dengan sendirinya. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 1 sampai 2 hari tergantung dari produk atau merek resin epoksi yang kita gunakan teman-teman. Oke, kurang lebih seperti inilah hasilnya. Jika ada pertanyaan seputar pembuatan meja resin epoksi ini, teman-teman bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.